terus aja. Oh, masih 130-an. Oke, selamat siang guys. Kembali lagi with me, Amilzi. Kita, waduh, musiknya kekerasan. Kita hari ini mau, nggak tahu, mau belajar wheelie lagi. Belajar wheelie sama Rehan. Tapi of course on the way ke sana, ya kita wheelie juga pakai ini. Belajar dikit-dikit ya nggak? Kalau kayak Alex kan nyari ketinggiannya. Kalau ZX10 kan ya sama aja sih. Oh iya baby. Alright. Oh, let's go baby. Gila, visor banyak stone chip man. Tapi malas beli visor lagi buat helm. Mahal. It's like 700,000, 700,000. Fuck that boy. Baru isi bensin. Ya. Baru isi bensin, isinya V-Power. I don't isi nitro, soalnya buat apa? Yes, lebih bersih, but mesin lebih panas, octane lebih tinggi. And ini motor kan dipakainya sering, jadi rada percuma juga pakai Nitro Plus. And I is not orang kaya, jadi nggak bisa isi Nitro Plus terus. Tapi V-Power udah oke lah. Ibu, astagfirullah. Baru nge-gym, push day, artinya dada, shoulder, and triceps. Ini triceps sama shoulder agak pegel nih. Oh, pegel banget. Tapi ya lah, ini mau belajar wheelie. Pengen sering-seringin belajar wheelie. Malesnya ya tempatnya Rehan itu rumahnya jauh banget. Tapi it's okay lah, kan ada temen. Especially kalau Rehan kan dia orangnya super nice. Super nice. Dia padahal orangnya padahal orangnya tuh pas pertama kali ketemu so diem, introvert. And then aku tanya Bopak, Pak, ini orang diem banget sih. Iya emang, tapi dia ini dulu dia jago banget wheelie bro. Gini-gini, oh langsung ngobrolin tentang wheelie, langsung ngomong. Tapi kata udah beberapa tahun nggak wheelie gara-gara udah punya anak, gini-gini. And beberapa tahun nggak riding. Tapi like, I don't give a shit. Racunin pokoknya. Sekarang wheelie lagi. What is this macet? What it is? Permisi. Oh, bocil. That's my barber. Aku aja nggak tahu itu nama barbernya apa. Aku cuma tahu nama Yoga. Dia barber aku, dia yang motong rambut aku terus sejak pulang dari Belanda sih. 2016 tuh. Terus aku pindah ke Australia, nggak potong sama dia 6 tahun. Akhirnya ketemu lagi. Gemukan si Yoga. Nah itu dia alasannya sama kayak Ray itu. Atau nggak sama kayak orang-orang yang udah nikah, punya anak. Gemukan. Kalau bahasa Inggris, comfort weight. Comfort, bahasa Indonesia apa sih? Comfort. Comfort. Aku merasa nyaman. Beban nyaman atau lemak nyaman. Jangan sampai guys. Jangan sampai. Ke gym terus lah. Aku tadi mikir-mikir, kemarin servis motor kan di BV yang Tanjung Duren itu. And the owner is also, dia itu a PT, nutritionist, ya that's emang orang gym dia. Orang gym and a healthy lifestyle. And so kita ngobrol tentang ya itu health and fitness. Dan aku bilang kan kayak I actually really like, aku tuh bener-bener suka sama gitulah yang nge-gym terus makan bersih atau apa. Tapi
dia kan banyak license kan, aduh nggak tahu, sorry ya, license bahasa Indonesia apa, surat-suratnya, biar training, untuk kalau mau training orang itu legit, bukan abal-abal. And ya dia bilang kayak, dude kalau kamu benar-benar suka kayak hal-hal gini, kenapa nggak coba gitu. Aku pengen sih, tapi my knowledge, what the fuck is knowledge bahasa Indo? Knowledge, my kepintaran, no bukan, my pengetahuan, yes, my pengetahuan itu lebih ke makanan dan gym yang mengangkat beban dan kardio juga sih. Tapi kalau misalnya masalah tentang stretching, ya taunya yang basic aja. Tapi kalau hal-hal lain kayak kalau si Alvin, dia itu lebih tahu lebih dalam. Soalnya dia udah mengerjakan ini 20 tahun kalau nggak salah dia bilang. And ada banyak hal tentang fitness, bukan cuman ngangkat beban berat. Jadi ada yang kan orang kadang-kadang mereka jointnya kan sakit, ini joint nih, ini joint, terus yang di elbow ini namanya joint, kan sakit. Nah aku nggak tahu tuh kalau misalnya cara membantu orang menyembuhkan atau merendahkan rasa sakitnya gimana, nggak tahu. Tapi dia pengetahuan itu, ilmunya udah lumayan dalam banget. Bukan lumayan dalam banget sih, emang dalam. Orang emang technically dia expert. Nah aku tuh pengennya kalau misalnya mulai kayak gitu lebih menjual diri sebagai menjual diri sebagai PT yang membantu dengan mengangkat beban berat gitu-gitu. Ini apa lagi nih? Oh iya, tempat kayak bantu orang nge-gym gitu, jadi kayak menjual kelas. Tapi aku datang, aku ajarin, nggak cuman kayak online kerjain ini dan itu, enggak. Soalnya kan menurut aku kalau kayak gitu tuh lebih bahaya, gara-gara orang kalau misalnya nggak tahu tekniknya itu bisa cedera. Nah cedera itu bisa lifelong dong, ya rugi, dan kan kehidupannya malah tambah rugi gitu. Bukan makin sehat tapi makin hancur. Jadi kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mulai 40 ke atas gitu kan pasti ya nggak ngaruh juga, nggak cuma ibu-ibu bapak-bapak di atas 40 sih, itu semua umur pasti ada inilah, ada orang yang kurang banyak pengetahuan tentang ya nge-gym. Terus kan pasti orang ngomong, wah ini sering nge-gym makanya kurus. Nggak gitu juga. Orang bisa nge-gym setiap hari, atau jangan setiap hari, sering nge-gym mungkin 3-5 kali seminggu, tapi mereka masih gemuk atau terlihat gemuk tapi kuat. Itu oleh karena nutrisinya. Jadi makannya dia nggak teratur. Yang paling penting kalau misalnya nge-gym dan emang nyari otot, itu intake protein per hari, technically per minggu harus tercapai. Kayak aku tuh berat badan aku itu 87. Jadi let's say dikali 2 itu berapa sih? 174 ya? Iya, 174. Jadi harus coba konsumsi gram protein per hari 2 kali lipat berat badan kita. And kalau itu diinin terus setiap hari, pasti ngelihat result. Ya udahlah, tau lah pasti itu. Dan kalau misalnya mau kurusin badan, lemak mau hilang atau lemak mau terbakar, you know, no matter what, apa aja alasannya, yang paling penting itu defisit dari kalori. Itu yang paling penting.
Jadi misalnya sehari, kalau misalnya orang kayak aku ya, yang tingginya 180, berat badan 87, kalau mau kurusan gimana ya, per minggu bisa mau turunnya 100 gram atau 200 gram lemak atau berat badan, itu ya harus di bawah 2400 kalori per hari yang dikonsumsi. Bodoh amat, technically ya, bodoh amat kalian itu mau makan apa, bodoh amat, tapi harus di track kalorinya. Kalorinya bener-bener harus di track. Kalau kalori yang nggak di track, ya percuma. Kayak mungkin tambah nasi gini ya, kalau nggak dihitung ya pada akhirnya juga kok kita nggak turun berat badan atau apa gitu. Ya enggak, kan nggak teratur. Yang curang-curang dikit gitu, kalau nggak dihitung ya apa namanya, ntar juga bakal ketahuan. Soalnya wah ini saya ngikutin programnya Milzy gitu, tapi nggak turun berat badan, nggak mungkin. Itu biologically impossible. Gara-gara artinya dia bohong, dia tidak mengikuti apa yang sudah disediakan ke dia. Kalau konsumsi kalori setiap hari di bawah minimum requirement untuk badan mengonsumsi kalori, then it's udah pasti you will lose weight, udah pasti. Setiap hari kamu harus makan 2500 kalori untuk maintain weight. Tapi kalau misalnya setiap hari kamu makan 2300 kalori, udah pasti turun berat badan lah, udah pasti. Nah terus banyak orang juga ngomong, ya tapi kan kalau misalnya nutrisi kayak gitu kan pasti makannya bersih, nggak ada rasa gini-gini. Ya nggak juga, kan nggak boleh makan cheating kayak gini. Ya technically boleh, tapi yang in moderation, jangan sering-sering. Naik lagi, malah overthinking. Macet di sini. Give me space, please. Rusuh. Minggir. Excuse me. Aduh. Bang Bis, geser dikit. Excuse me. Please mobil jangan ada yang belok kanan atau kiri, please. Thank you. Lubang. Fortuner. Permisi, makasih. Udah ya guys, ngomongin tentang gymnya itu aja. Tapi ya itu maksud aku, kalau ngomongin tentang itu pengen gitu jadi personal trainer atau nutritionist buat orang, pengen, cause ada rasa satisfaction-nya lah dari membantu orang kurusan, bukan cuman kurusan tapi jadi fit, kehidupannya lebih sehat kan. It's fucking good. Nggak berarti hidupnya bakal lama udah ini kan, nggak pasti kehidupan orang diperpanjang kan, soalnya kan anything can happen di saat waktu apapun ya, kayak serangan jantung atau apa. Tapi ini kan menurunkan resikonya, plus makin tua misalnya di atas 50 gitu tapi tetap aktif, rasanya kayak 30 kan oke banget kan.
harus konsisten. Bertak-tak, bertak-tak-tak-tak, bertak-tak-tak. Bang, gimana mau Willy? Macet. Miau. 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 Tangki ketutup kan? Oh iya. Biar nggak hilang. Nggak mau naik busway, takutnya ada polisi. Plus ini di kamera jadi ketahuan bersalah. Walaupun willy-willy ngebut-ngebut. Permisi, makasih. Guys, kenapa sih di daerah Jalan Panjang sampai yang Jakarta Barat sana always fucking macet? Salah aku juga nih, keluar jam 3. Bentar lagi kan udah mau jam waktu pulang, jam waktu go home. And nggak enaknya yang di sini, to be honest, masih oke-oke aja sih. Yang paling nggak enaknya tuh kalau misalnya udah mulai masuk ke yang daerah deket Lace, Permata Hijau. Nah itu bullshit, lampu merah bullshit itu. Ini apaan sih? Itu kan macet, mobil jenazah. Amin, orangnya udah mati tapi kan tetep. So fun, baru ganti kampas rem. Rem is nice and pakem. Nice. G63. Bukan. G63 AMG Green, Hulk Green. Mantap, V8 turbo. Sick car kan? Excuse me guys. Tapi tadi itu di bawah terowongan sepi ya. Mungkin kita harus ngomong negatif biar jalan tetap, oh my god, tetap lancar. Ini biasanya di sini sampah nih, macetnya. Sampah. Tuh kan lancar. Oke aja. Bang. What happened? Apa yang terjadi, Bang? Lumayan. Nah, ini biasanya keluar di sini nih sampah, guys. Sampah banget. Lancar. Well, lumayan lah. Buat jalan ini lumayan lancar. Permisi, LPG. Hey. This is pretty good. Tapi I don't like temperatur motor. Malas banget kalau ngeliatinnya di atas 100 gitu. Ini 100. Ntar pengen bikin video pure sound juga deh. Tapi nggak tahu nih kalau mic-nya kuat. Soalnya knalpotnya ini bacot banget. Wow, turbo.
108. Lagi-lagi jangan macet dulu please. Cewek. Oh, ini langsung adem mesinnya, boy. Itu kelihatan nggak tuh awannya? Kelihatan cantik nggak ya di video? Permisi. Permisi, Mbak. Mas. Mbak. Sorry, Mbak. That's it, starting. Into myself. ALX 250. Motornya bagus itu. Gila sih, tapi kayak itu 250. Tapi lebih besar daripada KTM yang 450 itu. Gila, sumpah. Aneh banget. Dan mesinnya juga kelihatannya sama size-nya. Tapi kan gara-gara yang KTM 450 itu race yang special engine, artinya komponen di mesinnya is less. That's why you need to ganti oli sering, less components. Tahu nggak kalian kalau misalnya riding kena yang putih-putih di jalan itu, yang agak kedededededed gitu, itu pengereman aku mati. Dia nggak bakal mau ngerem. Soalnya mungkin gara-gara floating disc brake-nya, I don't know. Tapi tuh kemarin pas kayak gitu tuh bahaya banget. Jadi langsung ngeblong remnya. Soalnya dia nggak nangkep cakram ya. Itu serem sih. Kaget, panik. Oh, sekarang kan mulai nemu nih feeling wheelie-nya nih. Jadi kalau misalnya main wow gitu, dia pasti naik, cuman nggak bisa nahan. Itu ada triknya guys. And triknya adalah nih, stiker ini. Apa? Itu apa tulisan tuh? Nikita Willy. Kemarin itu pakai stiker Nikita Willy langsung pede. Nggak berarti lebih bodoh ya guys. Maksudnya masih awareness, masih ada awarenessnya, tapi ya lebih pede aja gitu. Lebih kayak oke, nggak boleh jadi pengecut babi titit, harus bisa gitu. Dan mulai bisa. Kemarin nggak di ini sih, nggak aku vlog pas San Mori. Tolong, padahal tuh rame tuh, lagi seru-serunya. Lupa soalnya grupnya gini nih, kalau misalnya riding sama grup itu kadang-kadang kalau misalnya lagi ngobrol lupa harus setup kamera. Itu kemarin pas on the way ke rumah temen, habis riding bareng kan mau ngewe. Jadi on the way ke sana itu di Dharma Wangsa itu kan ada yang lurusan gitu. Wah, itu naiknya lama and lumayan tinggi lah, nggak tinggi-tinggi banget tapi lumayan. Udah sampai di rumahnya Uncle Rehan. Itu kayak Laksa tuh, udah siap dipakai untuk wheelie. Wih, keren. Ya udah, ntar lanjutan next episode ya video lagi pakai itu. Tapi ini jalannya becek, annoying banget. Yaudah guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share negatif. Komen negatif ya. Like, comment negatif, share, and subscribe. Thank you so much guys. Ciao. Itu kemarin pas on the way ke rumah temen, habis riding bareng kan mau ngewe.